Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam suatu majelis. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pahamkan bagi dia agamanya. Dan tidak ada cara untuk bisa paham tentang agama kecuali dengan belajar, dengan membaca, dengan hadir talaqi dalam majelis ilmu. Maka mudah-mudahan ini adalah tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan telah memberikan saya kesempatan bisa hadir di hadapan antum sekalian. Ini pertama kali saya datang ke Malaysia. Mudah-mudahan kehadiran saya di sini bisa memberikan manfaat bagi diri saya pribadi, kemudian juga kepada jamaah sekalian. Pembahasan kita pada siang hari ini, kita akan membicarakan suatu kelompok manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai akhir ayat. Yang mereka ini dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih atau lagi Maha Penyayang. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat-ayat tersebut Allah sebutkan ibadur rahman dengan sifat-sifatnya yang sangat banyak. Kalau kita lihat telah dalam ayat tersebut di ayat 63, Allah menyebutkan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Dan ibadur rahman itu adalah mereka yang berjalan di atas bumi dengan penuh ketawaduan. Allah sebutkan sifat sekitar 10 atau 11 sifat atau mungkin lebih dari sifat-sifat tersebut. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini ibadur rahman akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ghurfah. Ghurfah itu kata para ulama, nanti kita sebutkan di antara maknanya adalah al-jannatur rafi'ah, itu surga yang sangat tinggi. Bima sabaru, atas kesabaran mereka dalam menjalani sifat-sifat tersebut. Artinya ingin saya sampaikan di sini jamaah semua, sebelum kita memulai menjelaskan tentang apa sifat-sifat bagi ibadur rahman, dalam sifat-sifat tersebut atau dalam ayat-ayat yang disebutkan dalam surat Al-Furqan, Allah ingin menyebutkan bahwasanya barang siapa yang bisa meniru mereka, maka balasan yang Allah Subhanahu wa taala akan ganjarkan adalah surga yang sangat tinggi. Oleh karenanya kita sebagai kaum muslimin kita perlu untuk belajar bagaimana sifat-sifat ibadur rahman ini. Karena yang menjadi menarik, para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang ibadur rahman, mereka menyebutkan bahwasanya ini suatu kelompok yang Allah tidak sebutkan nama mereka siapa. Nanti kita akan jelaskan para ulama mereka khilaf siapa sebenarnya ibadur rahman ini. Tapi sengaja Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan mereka. Kenapa? Karena kita yang sebagai pendengar atau pembaca dari ayat Al-Quran, ini sebagai motivasi dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa masuk bagian dari kelompok ibadur rahman. Karena kalau Allah sebutkan siapa mereka, contoh misalnya Allah sebutkan mereka adalah para sahabat, atau Allah Subhanahu wa taala sebutkan maksudnya mereka adalah pengikut para sahabat, kita akan terasa lebih sulit untuk bisa meniru mereka. Kenapa? Zaman kita dengan zaman mereka beda. Zaman kita tidak sama dengan zaman mereka. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala tutup nama-nama mereka, Allah tidak sebutkan siapa mereka, maka ini sebagai motivasi bahwasanya kita pun bisa menjadi seperti mereka.
Oleh karena jemaah semua taala, kita akan bahas apa saja sifat-sifat mereka yang mudah-mudahan tatkala kita belajar sifat-sifat mereka ini termotivasi bagi kita untuk bisa meniru mereka, kemudian kita mudah-mudahan menjadi bagian dari kelompok ibadur rahman disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari ayat 63 dari surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan." Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yamshuna 'alal ardi haunan. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan haunan. Apa itu haunan nanti kita jelaskan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan tatkala orang-orang bodoh menyapa mereka, menegur mereka, maka mereka menjawab dengan kalimat-kalimat yang baik atau kalimat-kalimat yang keselamatan, tidak mengganggu atau membalas ucapan-ucapan mereka. Ikhwani fiddin, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat dalam ayat ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada paling tidak sekitar 2 sifat dari ibadur rahman. Tapi kita mulai dari penyebutan ibadur rahman. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadur rahman, Allah sebutkan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang. Para ulama bahas kenapa di sini disebut dengan ibadur rahman. Padahal kita tahu nama Allah Subhanahu wa taala itu banyak, atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain itu banyak. Tapi kenapa di situ Allah sandarkan dengan Ar-Rahman? Sebagian ulama mereka menjelaskan bahwasanya disengaja Allah Subhanahu wa taala sandingkan dengan nama Allah Ar-Rahman karena ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya tidaklah mereka ini akhirnya bisa menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menjadi orang-orang yang memiliki ketakwaan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali benar-benar murni karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, tidaklah mereka bisa menjadi orang-orang yang mulia sehingga mereka dipuji sama Allah Subhanahu wa taala, tidak lain karena itu semua dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar jemaah semua taala, ketakwaan, hidayah, semua itu murni dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena kemuliaan Allah atau karunia Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikan satupun dari kalian. Artinya jemaah semua taala, mereka ibadur rahman bisa melakukan sifat ini, dan seterusnya, itu semua murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku, semua kalian itu asalnya sesat, enggak tahu apa-apa. Jangankan tahu tentang kebaikan ke depan, kebaikan sekarang aja kita enggak tahu. Illa man hadaitu, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah kepada dia. Apa perkataan penghuni surga jemaah semua tatkala mereka masuk dalam surga? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perkataan penghuni surga tatkala mereka masuk ke dalam surga yang pertama kali, mereka menyebutkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kami, petunjuk kepada kami. Kalau Allah tidak berikan hidayah kepada kami enggak bakal bisa menuju surga ini. Berarti semua aktivitas ibadur rahman ini semua dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingatkan, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang maha rahmat, yang maha pengasih. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mereka sehingga memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Inilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala menyandingkan namanya kepada hamba-hamba tersebut. Ikhwani fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan hamba-hambanya dengan ibad, dengan hamba. Mungkin sebagian kita tatkala membaca hal yang seperti ini, mereka mungkin mengatakan bahwasanya ini adalah suatu perendahan kepada manusia. Bukankah hamba itu suatu yang rendah kalau di mata kita, mata manusia? Hamba itu seperti kalau di Malaysia budak, anak kecil. Budak, hamba sahaya. Tapi ketahuilah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menamakan hamba-hambanya itu dengan hamba, ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Justru ini adalah pujian dari Allah Subhanahu
wa taala. Apa dalil jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dalam beberapa kesempatan Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hamba. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya di situ siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan memperjalankan rasulnya atau memperjalankan dengan sifat-sifat mulia yang lainnya. Tapi ternyata dalam ayat tersebut Allah sebutkan dengan apa? Hamba. Makanya para ulama menyebutkan hamba ini justru bentuk pujian Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita dapati jamaah semua taala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjadi seorang hamba yang benar-benar sosok manusia yang menjadi hamba benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat beliau tatkala menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah sangat luar biasa. Beliau beribadah salat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Dalam riwayat Aisyah mengatakan hatta tatawarramat qadamah. Beliau salat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Dalam riwayat lain hatta tatafattar qadamah, sampai kakinya pecah-pecah. Saking lamanya berdiri melaksanakan salat malam. Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, bukankah kau sudah dijamin surga? Kenapa kau masih melakukan ibadah seperti ini?" Apa kata Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Apakah enggak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Berarti bentuk syukur Nabi SAW adalah dengan mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita pahami di sini jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah menyebutkan nabi kita dengan hamba, berarti itu justru pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ibadur rahman ini dengan hamba-hamba, karena ibad itu kan jamak dari al-abdu, jamak dari hamba. Maka justru ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang penghambaan, maka mereka menyebutkan penghambaan itu ada dalam dua hal. Penghambaan pertama yaitu penghambaan berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua makhluk, mau muslim, mau kafir, semua berada dalam lingkupan penghambaan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua yang di langit dan di bumi nanti pada hari kiamat datang kepada Allah menjadi seorang hamba. Namun semua hamba tidak semua terpuji. Semua hamba tidak semua menjadi hamba-hamba yang mulia. Hamba-hamba yang mulia itu adalah hamba-hamba ibadur rahman. Hamba-hamba ibadur rahman. Kenapa? Karena mereka menghambakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sebagai lingkaran rububiyah saja. Tapi mereka menghambakan diri mereka kepada Allah pada lingkupan penghambaan yang kedua, yaitu penghambaan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa jamaah? Mereka hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Apapun yang mereka ingin lakukan dalam beribadatan, mereka hanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna atau maksud dari penjelasan dari ibadur rahman. Saya ringkas jamaah, saya ulang. Ibadur rahman pada hakikatnya semua manusia itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak? Mau orang kafir, mau orang muslim, semua hamba Allah Subhanahu wa taala. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tadi kata Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk nanti pada hari kiamat akan datang kepada Allah menjadi hamba. Tapi semua hamba itu tidak terpuji. Tidak lantas terpuji. Yang terpuji itu adalah ibadur rahman. Siapa mereka? Mereka adalah hamba-hamba yang merealisasikan atau mencakup lingkupan dalam peribadatan kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu artinya mereka hanya menyerahkan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ikhwani fi din jamaah subhanahu wa taala. Kemudian sifat pertama. Allah Subhanahu wa taala sebutkan siapa mereka? Allah menyebutkan alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Ibadur Rahman sifat pertama mereka kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan haunan. Dengan apa? Haunan. Ikhwan fiddin, apa makna haunan?
Dijelaskan oleh para ulama, haunan ay birrifq was sakina wal waqar. Haunan itu maknanya adalah lembut, tenang, dan juga berwibawa. Artinya, tatkala para ulama mereka menjelaskan haunan, mereka banyak makna-makna yang mereka sebutkan. Tapi kalau kita mau simpulkan, mereka tertuju pada satu muara yang itu maknanya adalah tawadhu. Jadi kita bisa simpulkan haunan adalah tawadhu. Berarti kalau kita terjemahkan wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi haunan, dan ibadur rahman mereka itu adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh ketawaduan. Maka jemaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin menjadi bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipuji, maka jadikanlah diri kita sebagai hamba-hamba yang tawadhu, sebagai hamba-hamba yang rendah diri kepada manusia. Dan inilah akhlak yang dianjurkan atau disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jemaah semua taala, kita lihat Nabi kita SAW itu beliau adalah seorang yang sangat tawadhu. Beliau adalah seorang yang sangat rendah hati kepada siapapun, mau yang kepada yang paling tinggi sama yang paling rendah sekalipun. Bayangkan beliau terbiasa menegur anak-anak kecil. Beliau ketemu anak kecil seperti kisah Abu Umair, ya Abu Umair ma fa'alan nughair. Dia pernah melihat adiknya Anas memegang burung yang sudah mati. Kemudian Nabi hibur dia. Nabi tanya, "Wahai Abu Umair, kenapa burungmu ini? Apakah burungmu sudah mati?" Nabi tahu sudah mati, cuman hanya Nabi ingin menyapa anak kecil tersebut. Beliau sangat tawadhu. Beliau pernah didatangi oleh seorang, kemudian orang tersebut gemetar ketemu Nabi SAW. Maka Nabi melihat orang itu gemetar, Nabi tanya. Nabi menenangkan orang tersebut. Nabi menyebutkan, "Hawwin alaik." Kau tenang. "Innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid." Kata beliau, aku ini hanyalah seorang anak wanita yang makan qadid. Qadid itu apa? Daging yang kering. Artinya Nabi ingin menyebutkan kepada orang yang gemetar ketemu dia, udah kau enggak usah gemetar. Kau tenang saja. Kita ini sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Jadi kau tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dengan saya. Ini ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah semua tahu, di antara bentuk ketawaduan Nabi, antum lihat. Nabi itu sering naik tunggangan sama sahabatnya. Tapi dalam keadaan tunggangan tersebut, yang bawa kendaraannya Nabi. Artinya, sama sahabat, Nabi yang menunggangi sahabat yang di belakang. Ini jauh beda dengan kita, jamaah semua taala. Kita sebagai ustadz biasanya mau kalau di Jakarta bilang disupirin. Jadi kita dijemput, nanti jamaah yang bawa mobil, kita yang santai. Kalau Nabi tidak. Dalam beberapa kesempatan, Nabi sama para sahabat, Nabi yang bawa tunggangan. Makanya, ada buku risalah yang menyebutkan tentang nama-nama para sahabat yang pernah diboncengi Nabi SAW. Allahu Akbar. Ini menunjukkan betapa tawadunya Nabi SAW. Maka jamaah semua taala, kalau kita ingin belajar ketawaduan, enggak ada contoh lain, enggak ada teladan lain kecuali melihat bagaimana teladan Nabi kita Muhammad SAW. Khonifuddin. Sifat tadi pertama, Allah menyebutkan ibadur rahman adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh ketawaduan. Jadi Allah ingin menggambarkan bahwasanya orang-orang ibadur rahman ini mereka orang-orang tawadhu. Kemudian Allah gambarkan dengan mereka berjalan dengan penuh ketawaduan. Ketahuilah, jalan di sini ini hanyalah sebagai contoh, sebagai sampel. Artinya, kata para ulama, kesombongan itu bisa berdampak pada bagaimana gaya berjalan. Saya ulang, kesombongan itu bisa nampak, bisa terlihat dari gaya berjalan. Sombong itu penyakit hati. Adanya dalam hati. Tapi bisa terungkapkan dalam fisik seseorang. Makanya kita lihat terkadang orang sombong itu kelihatan di apa? Gaya bicaranya. Udah terlihat sombong. Terkadang juga nggak usah bicara. Dia nulis aja, nulis pesan ke kita, terlihat sombong, kelihatan orang itu sombong. Mungkin agak sedikit dengan diksi-diksi yang merendahkan. Demikian juga dengan jalan. Ternyata dengan jalan pun seorang itu bisa terlihat sombong. Juga dengan gaya mimik wajah.
Maka jemaah semua taala, coba perhatikan diri kita. Jangan sampai kita tertimpa penyakit sombong, tapi kita tidak sadar. Apa itu sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan kalau sudah sombong jamaah, dia akan banyak terhalangi dari kebaikan. Kenapa demikian? Ada orang mungkin melihat sisi dia ada buruk, kemudian dinasihatin, dia nggak bakal terima. Orang kalau tidak mau dengar nasihat, tidak mau dengar masukan dari orang, gimana dia bisa berubah? Maka sejak sekarang jemaah semua taala, ini satu sifat yang sangat penting harus kita lakukan. Itu jadikanlah diri kita sebagai hamba-hamba yang tawadhu, hamba-hamba yang rendah hati. Meskipun dan penyakit orang sombong biasanya dengan harta. Dengan apa? Harta. Tatkala dia mendapatkan harta banyak, dia merasa dia lebih tinggi derajatnya daripada orang lain, maka dia sangat mudah untuk merendahkan orang. Lihat Nabi SAW jamaah. Nabi ini presiden. Nabi ini apa? Presiden pemimpin umat Islam. Tapi beliau sangat tawadhu sekali. Di antara contoh juga bentuk ketawaduan Nabi, ketunggangan Nabi itu Nabi sering naik himar. Himar itu jamaah tunggangan yang paling rendah di zaman itu. Kalau di Malaysia tunggangan paling rendah apa jamaah sekarang? Apa? Apa itu? Kereta. Motor kar. Nabi sering naik onta. Nabi sering naik himar. Tatkala itu ada onta, ada juga apa? Kuda. Tapi Nabi tidak selalu naik kuda. Padahal Nabi mampu dan sangat layak untuk Nabi naik kuda terus. Nabi juga mampu naik onta dan Nabi juga sangat pantas untuk naik onta terus. Tapi sesekali Nabi naik apa? Himar. Dalam riwayat juga disebutkan bahwasanya Nabi beberapa kali pergi ke masjid tidak pakai sendal. Sampai salah dipahami oleh sebagian orang, akhirnya dipraktekkan. Dia pergi ke masjid tidak pakai sendal, diusir sama pengurus masjid. Bikin masjid kotor. Nabi pergi ke masjid tidak pakai sandal. Kenapa jemaah semua? Beliau ingin menghilangkan sifat kesombongan pada dirinya. Kenapa? Dengan tidak pakai sandal ini merasakan betapa hinanya seseorang. Makanya Nabi dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebutkan al-badadatu minal iman. Al-badadatu minal iman. Apa itu al-badada? Al-badada itu kerendahan, kesederhanaan. Itu bagian dari keimanan. Maksud saya jemaah semua taala, jangan setiap saat kita hidup terus di dalam kemewahan. Meskipun kita mampu, kita punya harta, kita punya harta untuk selalu membuat kita nyaman hidup mewah, itu sangat mungkin kita lakukan. Tapi kalau kita punya yang seperti itu, jangan dalam kondisi seperti itu terus. Karena kalau kita selalu berada dalam kondisi mewah, kita akan terbuai dengan kemewahan tersebut. Yang akhirnya nanti pada ujungnya kita bisa merendahkan orang. Lihat Nabi SAW tadi saya katakan, Nabi mampu sekali untuk naik onta, naik kuda terus. Tapi beliau sering naik apa? Himar. Supaya merendahkan derajat beliau. Merendahkan ego dalam hati beliau. Beliau ke masjid terkadang tidak pakai sandal. Beliau ke pasar ketemu orang. Beliau, nenek-nenek juga pun, orang-orang tua yang mau negur sama beliau, mau sapa sama beliau, beliau datangin. Orang sakit beliau besuk. Ini menunjukkan bahwasanya betapa tawadunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sifat pertama jemaah SWT. Kalau kita ingin menjadi ibadur rahman, jadikanlah diri kita sebagai hamba-hamba yang tawadhu atau hamba-hamba yang rendah hati. Kemudian jemaah SWT, sifat kedua di sini disebutkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila orang-orang bodoh menyapa ibadur rahman, artinya dengan kata-kata menghina, dengan kata-kata melecehkan, maka orang-orang ibadur rahman ini mereka mengatakan qalu salama. Qalu salama. Mereka jawab, kata para ulama, ajabuhum biqaulin sadat wasab. Mereka balas ucapan-ucapan hina dengan perkataan-perkataan yang baik. Ikhwani fillah jamaah semua taala. Inilah adab kita sebagai seorang muslim. Ikhwan, di luar sana banyak orang jahil. Di luar sana banyak orang enggak tahu tentang ajaran Islam, betapa indahnya Islam ini.
Terkadang tatkala kita menjalankan sebagian syariat-syariat Islam, kita dicemooh sama orang. Terkadang kita dicela sama orang. Saya kasih contoh, misalnya mungkin di Malaysia tidak seperti itu, mungkin seperti di Indonesia, terkadang ada orang yang pakai hijab, pakai apa? Niqab, kemudian masuk dalam suatu daerah, dihina terkadang. Kenapa? Niqab ini tidak terbiasa mereka lihat. Maka kadang-kadang mengatakan ini terlalu ke Arab-Araban. Bahkan sebagian mereka sampai mengatakan kata-kata yang kurang ajar, mengatakan ini ninja. Banyak seperti itu. Maka yang sikap kita sebagai seorang muslim, praktekkan ayat ini. Allah mengatakan apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang bodoh, ikhwan, mereka yang menghina itu orang-orang bodoh. Minimal kita kasih udzur, ini orang enggak tahu, enggak ngerti. Maka sikap kita enggak perlu kita ladenin. Tidak perlu kita balas. Karena kalau kita balas itu bakal panjang. Bakal panjang, akhirnya nanti kita bisa berlebihan, akhirnya justru nanti kita yang malah balas, kita yang menghina dia. Dan ini bentuk kezaliman. Oleh karenanya, sikap yang terbaik jamaah semua ta'ala, kita berikan udzur kepada mereka. Saya rasa kita pun dulu juga kan sebagai orang-orang yang bodoh. Dulu mungkin sebelum kita kenal sunnah, kita belum belajar tentang agama secara baik, kita terkadang melihat ada orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi SAW, kita ada merasa, ini ajaran apa sih? Kok jenggotan kayak kambing misalnya kayak gitu. Karena ada orang seperti itu. Kita dulu mungkin merasakan seperti itu. Maka jadikanlah diri kita jadikan mereka sebagai diri kita seperti dulu. Dulu kita tuh begitu juga. Maka jangan dibalas dengan berlebihan. Ahsan kita justru doakan mereka hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita doakan mereka, akhirnya Allah kasih hidayah kepada mereka, kemudian mereka dapat hidayah, kita pun mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi menyebutkan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang mengajarkan suatu kebaikan kepada seorang, kemudian orang tersebut mengamalkan apa yang kita ajarkan, kita akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Ini dakwah jemaah. Maka kalau ada orang mengejek-ngejek kita, enggak usah diladenin. Apalagi di Facebook. Apalagi di Instagram. Karena di Instagram, Facebook itu banyak abu-abu fulan, umu-umu fulan, yang mereka bersembunyi di balik nama-nama samaran-samaran. Ketika antum mungkin men-share kebaikan, ternyata ada orang yang komen tidak baik, udah cuekin aja, nggak usah diladenin. Bahkan lebih baik kalau kita doakan mereka kebaikan, sebagaimana ibadur rahman, qalu salama, kata para ulama, maknanya adalah mereka balas, mereka jawab dengan kata-kata baik, dengan mendoakan kepada mereka. Dan sebagian ulama menyebutkan, ditambahkan wa ya'funa anhum wa yasfahun. Ini paling penting. Tatkala ada orang ngejek kita, menghina kita, hendaknya kita beri udzur, kemudian kita maafkan dan kita berlapang dada. Ini lebih nikmat jamaah semua ta'ala. Bayangkan kita jalan pakai niqab, kemudian ada orang mengatakan ninja. Kita tahu orangnya. Terus kita dendam, kita jengkel. Pusing jamaah. Kita tidak bisa tidur. Kepikiran terus tentang orang itu, kita ingin balas dendam. Kita ingin balas perlakuan dia kepada kita. Tapi kalau kita maafkan, ini lebih tenang dan lebih tentram. Lihat Nabi SAW, Aisyah mengatakan, man taqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai'in yu'ta ilaihi qad. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW itu tidak pernah membalas ejekan atau celaan yang tertuju langsung kepada fisik Nabi SAW. Hatta tuntahaka hurumatullah fayantaqimu lillah. Sampailah celaan itu tertuju kepada syariat Allah, barulah Nabi balas. Tapi kalau sekedar mencela Nabi tidak pernah balas. Misal ada orang mengatakan Nabi kadzab, Nabi dukun, Nabi sahir, tukang sihir, Nabi tidak pernah balas. Ini ingin menjelaskan, Aisyah menjelaskan maksudnya Nabi itu adalah seorang sosok yang sangat memaafkan. Luar biasa. Di antara bentuk pemaafan Nabi SAW jamaah, kisah Fathu Makkah. Fathu Makkah itu adalah pembebasan kota Makkah, yang mana Nabi SAW itu sebelumnya diusir. Bahkan leher beliau SAW diganjar dengan 100 onta. Orang-orang Quraisy mengatakan, siapa yang mendapatkan Nabi, hidup atau mati,
Dikasih berapa? 100 ekor unta. Maka tatkala itu orang semua berburu mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi terusir. Dan tatkala Nabi keluar dari kota Makkah, Nabi sangat sedih. Sampai-sampai tatkala keluar, beliau dalam riwayat menyebutkan, innaki la khairu ardillah wa ahabbul ardi ilallah. Wahai kota Makkah, kau ini bumi terbaik dan kau adalah bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laula ukhrijtu ma kharajtu minki. Kalau saya tidak diusir, saya tidak bakal keluar dari kota Makkah. Tapi Nabi harus keluar. Dalam masa tersebut terjadi peperangan berulang-ulang. 8 tahun kemudian, jamaah, 8 tahun, Nabi balik ke kota Mekah dengan membawa pasukan yang sangat banyak. Untuk apa? Membebaskan kota Mekah. Tatkala itu orang-orang Quraisy mereka sudah ketakutan. Mereka mengatakan hada yaumun malhama. Ini adalah hari pembalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah masa perang. Kalau Nabi datang balik untuk membunuh mereka semua, ini wajar. Kenapa dalam masa peperangan? Tapi lihat, Nabi datang kembali ke kota Mekah dalam penuh tawadhu. Disebutkan beliau masuk kota Mekah sambil menundukkan pandangan beliau. Sampai jenggot beliau ini mengenai dada mereka. Apa yang disebutkan dalam riwayat, maka Nabi kumpulkan mereka semua. Tatkala orang itu, orang Quraisy pada ketakutan. Apa kata Nabi? Idhabu fa'antumut tulaqa. Kalian bebas, saya bebaskan kalian semua. Di sini kata para ulama, lihat, Nabi lebih memilih untuk memaafkan mereka ketimbang Nabi balas dendam. Akhirnya apa yang berdampak? Dari pemaafan tersebut, orang-orang kafir Quraisy akhirnya mereka melihat bermuamalah dengan Nabi SAW, dengan kaum muslimin. Akhirnya banyak dari mereka akhirnya masuk apa? Islam. Yang saya ingin garis bawahi di situ, lihat, Nabi langsung maafkan. Nabi maafkan mereka. Padahal mereka sudah kurang ajar sama Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai umat yang mengaku cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadikanlah diri kita memiliki sifat seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mungkin tidak bisa sempurna. Karena enggak mungkin nabi, seorang maksum. Kita seorang manusia biasa yang penuh dengan dosa. Tapi minimal kita berusaha untuk menjadi seorang yang pemaaf. Ada orang punya salah sama kita masih tahap wajar, maka kita maafkan daripada kita pikiran, kita dendam. Ini akan membuat kita hidup tidak tenang. Kalau kita pikiran terus, lama-lama sakit jemaah. Iya tidak? Makanya banyak orang pergi ke rumah sakit. Di sini namanya rumah sehat. Klinik, hospital, sakit. Periksa ke dokter, kata dokter, bapak ini cuma banyak pikiran. Iya tidak? Pikiran itulah yang bikin bapak sakit. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Nabi menyebutkan, idza fasadal jasadu kullu wa idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Kata Nabi SAW menyebutkan ada segumpal daging yang kalau daging tersebut sehat maka seluruh tubuh akan sehat. Kalau segumpal daging tersebut sakit maka semua akan sakit. Ala wahyal qalbu. Itu adalah apa? Hati, pikiran. Kita semakin dendam, kita hasad, kita dengki sama orang, kita bakal sakit jemaah. Naik kolesterol, diabetes, apalagi. Itu semua biasanya timbul dari penyakit hati, dari banyak pikiran dan dendam. Maka solusinya jemaah SWT, jadikanlah diri kita sebagai ibadur rahman. Yaitu mudah untuk memaafkan orang. Kalau ada orang ngatain kita, ada orang cela kita, ada orang hina kita, qalu salama, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik dan doakan mereka kebaikan. Wallahu taala alam. Sifat ketiga jemaah SWT. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama." Kata Allah Subhanahu wa taala, ibadur rahman, mereka itu adalah orang-orang yang menghabiskan waktu malam mereka dengan sujjadan, dengan sujud. Qiyaman itu berdiri. Maksudnya mereka itu adalah orang-orang yang menghabiskan malam mereka dengan salat malam. Ikhwan fillah jamaah SWT, ini menakjubkan. Ibadah Rahman tidak luput dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari mereka atau ibadah Rahman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermuamalah kepada manusia. Lihat, mereka bermuamalah kepada manusia, tadi kita sebutkan tawadhu, kemudian mudah memaafkan. Ada orang buat salah, dia justru doakan kebaikan. Di malam hari ibadah Rahman tidak ketinggalan ibadah.
Apa yang mereka lakukan? Mereka fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di siang hari dia fokus beribadah, mencari pahala dengan muamalah baik kepada manusia. Di malam hari dia fokus beribadah lewat jalur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siang beribadah, malam juga beribadah. Maka ikhwani fiddin, inilah orang-orang yang mulia. Allah sebutkan mereka salat malam. Ikhwani fiddin jamaah semua taala. Tahuilah, salat malam ini ibadah yang sangat mulia. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaknya kalian melaksanakan salat malam, fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Maka saya katakan jemaah semua taala, jangan mengaku orang soleh, jangan mengaku orang bertakwa, apalagi mengaku sebagai wali kalau tidak sholat malam. Siapa yang mengatakan? Allah. Nabi SAW. Nabi menyebutkan, fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena sholat malam itu adalah kebiasaan, rutinitas orang-orang soleh sebelum kalian. Isyarat dari Nabi, kalau kalian ingin menjadi orang soleh, maka sholat malam. Maka jemaah semua taala, latih diri kita untuk sholat malam. Dan sholat malam artinya tidak seperti ibadah rahman. Ibadah rahman mereka habiskan seluruh malam dengan sholat malam. Sholat malam sebenarnya dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menyebutkan bahwa siapa yang sholat 2 rakaat setelah isya kemudian tutup dengan witir, itu sudah dianggap sebagai orang yang menghidupkan malam. Beliau mengatakan, man shalla raka'atain aw aktsar ba'da al-isya faqad bata lillahi sajidan wa qa'ima. Kata Ibnu Abbas, barang siapa yang salat 2 rakaat atau lebih setelah ba'da isya, maka orang seperti ini sudah dianggap telah menghidupkan malamnya. Maka enggak ada alasan buat kita jamaah. Masa satu rakaat saja enggak bisa? Witir. Sudah keterlaluan kalau kita enggak bisa salat witir jamaah. Imam Ahmad sampai menyebutkan bahwasanya salat witir itu wajib. Tapi yang lebih benar tidak wajib. Kenapa sampai beliau mengatakan wajib? Karena beliau berdalil dengan Aisyah radhiyallahu taala. Aisyah mengatakan Nabi sama sekali tidak pernah meninggalkan salat witir. Artinya kita menganggap bahwasanya witir ini suatu salat yang urgent untuk kita kerjakan. Kenapa? Kita ingin menjadi hamba-hamba ibadur rahman, hamba-hamba yang saleh. Dalam Al-Quran Allah SWT banyak tentang orang-orang yang melaksanakan salat malam. Tatajafa junubuhum anil madaji. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Artinya mereka di malam hari sibuk dengan salat malam. Maka jemaah semua taala, ini sifat ketiga. Kalau kita ingin menjadi seorang hamba yang mulia, yang dipuji oleh Allah SWT, coba hidupkan malam kita dengan beribadah kepada Allah SWT. Orang-orang lagi pada tidur jamaah, kemudian kita bangun, kita sholat malam. Ustaz, saya nggak bisa bangun sebelum subuh, nggak bisa bangun tengah malam. Nggak apa-apa, sholat habis isya langsung juga boleh. Tidak ada larangan. Habis sholat isya, masih ada mungkin waktu 15 menit, setengah jam, sholat setelah mampunya. Habis itu tutup dengan witir, nggak masalah. Nanti kalau sudah sholat witir, di malam hari kebangun jam 3, jam 4, boleh lagi tidak sholat jamaah? Boleh. Yang penting witirnya jangan 2 kali. Kata Nabi, la witron fil laila. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Artinya kalau kita sadar kita nggak bisa bangun tengah malam, sudah kita sholat di awal malam. Tapi kalau kita bisa sholat di akhir malam atau di pertengahan malam, itu lebih baik. Artinya jangan sampai tidak sholat malam, karena itulah ciri orang-orang soleh, dan kita ingin menjadi hamba-hamba yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kemudian sifat ketiga jamaah, selanjutnya yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hamba-hamba ibadur rahman itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam." Ya Allah, jauhkanlah kami dari azab neraka Jahannam. Kenapa? Inna adzabaha kana gharama. Karena azab neraka Jahannam itu gharam. Nanti kita jelaskan apa makna gharam. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Karena neraka itu juga seburuk-buruk tempat menetap
dan tempat diam dan tempat kediaman. Saya ulang ayatnya jemaah semua taala. Orang-orang ibadur rahman mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jauhkanlah kami dari adab neraka jahanam. Kenapa adab neraka jahanam itu adab yang goram? Secara ringkas maksudnya adalah adab yang sangat pedih. Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Seburuk-buruk tempat apa? Tinggal. Khonifiddin jamaah SWT. Sekali lagi ini menakjubkan. Menakjubkan tatkala kita baca ayat-ayat ini. Kenapa saya katakan menakjubkan jamaah? Lihat. Tadi di pagi hari ibadah rahman ngapain? Beribadah dengan muamalah kepada manusia. Di malam hari dengan apa tadi? Dengan tawadhu dan juga dengan apa? Memaafkan orang. Di malam hari ngapain? Salat malam. Kira-kira ada dosa tidak yang mereka lakukan? Sangat potensi mereka dosanya sangat sedikit. Potensinya sedikit. Tapi mereka masih doa sama Allah jemaah. Mereka masih doa. Artinya mereka tidak merasa aman dengan diri mereka. Masih doa, ya Allah, jauhkanlah saya dari api neraka jahanam. Coba jemaah bayangkan, ibadur rahman itu kita. Amin. Kita di pagi hari kita menjadi orang yang tawadhu. Kemudian kita mudah memaafkan orang. Di malam hari kita sholat malam. Bisa jadi kita nggak bakal berdoa, ya Allah jauhkan saya dari neraka jahanam. Bisa jadi. Kenapa? Kita merasa sudah melakukan kebaikan yang sangat banyak. Ada rasa ujub dalam diri kita, seakan-akan, saya sudah begini ya, surga pantas buat saya. Ya tidak? Bisa jadi seperti itu. Dan banyak orang seperti ini, magrur dengan ibadah yang mereka lakukan. Tertipu dengan ibadah yang mereka lakukan, sehingga mereka merasa aman dengan diri mereka. Tapi lihat ibadah rahman, mereka masih sempat berdoa, ya Allah jauhkan saya dari api neraka jahanam. Inilah hakikat peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah para ulama. Artinya orang semakin bertakwa, dia akan semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Takut sama adab neraka jahanam jemaah. Zaman sekarang kita lihat, Allahu Akbar. Orang enggak takut sama neraka jahanam. Apa buktinya? Kita lihat sebagian orang bikin vlog di AI. Halo guys, ini hari pertama saya di neraka jahanam. Antum pernah lihat seperti itu? Ini istihza dan sangat mengerikan. Tidak mengagungkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sampai begitu. Sudah diingatkan neraka udah enggak mempan. Maka jangan sampai kita seperti itu. Itu tanda orang hatinya keras. Seperti batu, sampai diingatkan neraka tidak mau dengar. Maka jamaah berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dijauhkan dari api neraka jahanam. Jangan sampai kita merasa aman dengan kita. Kita sudah ngaji, sering ikut taklim seperti ini, rajin salat malam, bermuamalah sama orang, terus kita merasa aman dengan diri kita. Jangan. Ikhwan, Abdullah bin Abi Mulaika dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan, saya bertemu akthar min salathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihim. Kata Abdullah bin Abi Mulaika, saya ketemu dengan 30 sahabat. 30 ini banyak apa sedikit jemaah? Banyak. Saya tahu semua mereka khawatir ada kemunafikan dalam hati mereka. Ini sahabat. Kurang jemaah, kurang. Lihat Umar bin Khattab. Umar itu kurang wali apa jemaah? Beliau itu kalau dikatakan walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak? Sepakat kita beliau wali. Beliau seorang yang sudah dijamin surga. Nabi SAW pernah melihat istana, diperlihatkan tentang masa depan. Nabi melihat surga, ada istana di sana, istana besar. Nabi tanya, liman hadhi? Dikatakan, li Umar bin Khattab. Ini istana punya siapa? Umar bin Khattab. Nabi pernah naik gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tatkala itu gunung Uhud gemetar, bergoyang. Apa kata Nabi? Uskut ya Uhud, tenang wahai Uhud. Fa inna ma 'alaika nabiyyun wasiddiqun wasyuhada. Wasyahidan. Sesungguhnya kau diam wahai Uhud, di atasmu ini ada seorang nabi. Maksudnya siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang siddiq. Siapa?
Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan ada dua orang yang akan wafat dalam keadaan syahid. Siapa? Umar dan Utsman. Kalau meninggal dalam keadaan syahid berarti surga kan? Jaminan surga. Nah, Umar kalau jalan setan kabur. Kalau kita jalan setan mendekat. Tapi lihat Umar, beliau khawatir ada rasa munafik dalam hatinya. Apa tandanya? Beliau pernah datang kepada Hudzaifah ibn Yaman. Siapa Hudzaifah bin Yaman? Sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang pernah tahu tentang rahasia Nabi. Apa rahasia tersebut? Tentang nama-nama orang munafik. Nabi pernah sebutkan kepada Hudzaifah tentang nama-nama orang munafik. Dan Nabi tidak sebarkan kecuali kepada Hudzaifah. Makanya Umar bin Khattab, kalau ada orang meninggal di kota Madinah, Nabi perhatikan Hudzaifah. Kalau Hudzaifah tidak sholatin, ini potensi orang munafik berarti. Kalau orang Hudzaifah sholatin, berarti orang itu bukan orang munafik. Maka Umar datang kepada Hudzaifah. Dia datang kepada Hudzaifah, dia mengatakan, "Ya Hudzaifah, hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aman summiyal munafiqin." Wahai Hudzaifah, apakah Nabi menyebutkan namaku bersama dengan orang-orang munafik? Artinya apakah saya ini bagian dari orang-orang munafik yang kau tahu? Allahu Akbar. Apa kata Hudzaifah? La, enggak mungkin lah. Wala uzaki ba'daka ahada. Setelah ini kalau ada orang nanya-nanya begini saya enggak bakal jawab. Kata Hudzaifah, kalau ada yang nanya-nanya lagi seperti ini, saya tidak mau jawab. Ya ingin saya tekankan di sini jamaah semua, lihat Umar bin Khattab, wali Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi saya katakan dia jalan setan kabur, tapi dia masih khawatir ada kemunafikan dalam diri dia sehingga dia berdoa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah yang hidup di tahun 2026 ini, yang banyak fitnah kita temui. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Jangan sampai kita merasa aman dengan kondisi kita. Kita enggak tahu bagaimana akhir kehidupan kita jamaah. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa tidak tahu di bumi mana dia akan wafat. Kata para ulama tentang ayat ini, kita enggak tahu kapan, di mana, dalam kondisi apa kita wafat. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, kapan, di mana, dalam kondisi apa kita enggak tahu. Itu semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk yang harus kita lakukan adalah kita ikhtiar menjadikan diri kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir mengatakan, yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaihi. Seorang itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dengan kebiasaan dia. Kalau kebiasaan ketakwaan, ya Allah akan wafatkan dia dalam ketakwaan. Kalau kebiasaannya penjudi, ya Allah akan wafatkan dia dalam penjudi, dalam kemaksiatan. Tinggal milih, mau memilih mati husnul khatimah atau su'ul khatimah. Maksud saya, tatkala ibadah Rahman mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta dijauhkan dari api neraka jahanam, maka ini tandanya mereka tidak merasa aman dengan diri mereka. Maka kita pun demikian. Sedang-sedanglah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari api neraka jahanam. Kenapa kita harus minta tolong kepada Allah dari api neraka jahanam? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'adzabaha kana gharama." Karena adab neraka jahanam itu gharam. Apa makna gharam jamaah? Para ulama menyebutkan mulazimun li ahlin nar. La yufariquhum muhlikun lahum. Maknanya adalah api neraka itu jamaah memeluk. Artinya kalau orang sudah masuk neraka jahanam, dia nggak bisa keluar. Saya contohkan misalnya gini. Ada orang berbuat kejahatan, ditangkap sama polis. Kemudian dihukum, mungkin dipukul. Dia masih bisa menghindar. Mungkin dia bikin begini, mungkin dia begini, masih bisa. Tapi kalau orang sudah masuk neraka jahanam, di sini disebutkan mulazim. Mulazim itu neraka meluk dia. Sehingga dia tidak bisa keluar. Mengerikan dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang penghuni neraka. Yuriduna ay yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha. Mereka ingin keluar dari api neraka jahanam, tapi mereka enggak bisa keluar. Maka jemaah semua ini diantara makna goroma. Goroma itu apa? Adab neraka itu meluk. Sehingga orang yang sudah masuk ke dalam sulit bagi dia untuk keluar. Di antara makna lain garam yaitu asyaddal adab, yaitu adab yang sangat pedih. Bisa kita gabungkan azab yang pedih dan juga memeluk. Karena kalau kita lihat dalam Al-Quran, biasanya ayat-ayat ditafsirkan para ulama mereka berbeda pendapat, dan berbeda pendapat itu berbau nuansa tanawwu. Karena khilaf para ulama itu ada dua, tanawwu sama tadad.
Tanawu itu khilaf yang beragam. Yang terkadang semuanya maknanya itu benar, tidak saling kontradiksi. Tapi kalau khilaf tadad itu kontradiksi. Contoh misalnya satu bilang sunnah, yang satu bilang bid'ah. Yang satu bilang halal, yang satu bilang haram. Ini kontradiksi. Biasanya terjadi dalam hukum-hukum fikih. Tapi kalau dalam buku-buku tafsir, biasanya khilaf yang terjadi adalah khilaf tanawu. Yang satu contoh misalnya tadi, satu mengatakan bahwasanya goroma itu azab yang memeluk. Ada yang mengatakan lagi goroma itu adab yang sangat panas. Ada yang mengatakan lagi gorom itu adab yang sangat pedih. Mana yang benar? Semuanya benar. Karena semuanya datang dengan apa? Dan tidak saling kontradiksi. Dan kebanyakan dalam buku-buku tafsir terjadi khilafnya seperti itu. Beda dengan buku-buku fikih dan juga buku fikih apa? Aqidah yang khilafnya itu tadad atau saling kontradiksi. Kita kembali dengan ayat. Tadi Allah mengatakan inna adzabaha kana gharama, karena adab neraka itu sangat pedih dan memeluk. Kemudian Allah mengatakan innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya neraka jahanam itu tempat seburuk-buruk, mustaqar dan muqama. Apa makna mustaqar jamaah? Mustaqar kata para ulama yaitu tempat menetap namun tidak kekal. Muqama tempat kediaman yang kekal. Jadi ada dua, sebagian ulama membedakan. Sebenarnya maknanya sama. Mustaqar dan muqama itu sama. Cuman sebagian ulama membedakan. Mustaqar maksudnya adalah seburuk-buruk tempat tapi tidak kekal. Kalau muqama seburuk-buruk tempat tinggal yang kekal. Kenapa demikian jamaah? Karena ada orang-orang nanti yang dia masuk neraka tidak bisa keluar. Tidak. Akidah Ahlus Sunnah, seorang punya keimanan sedikit pun, selama keimanan itu tidak gugur, nanti pada ujungnya dia akan masuk surga. Nah, mustaqar itu bagi orang-orang seperti itu, pelaku-pelaku maksiat. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Inilah seburuk-buruk tempat tinggal, tapi nanti mereka tidak kekal. Muqama itu bagi orang-orang yang apa? Kekal di neraka jahanam. Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik. Di sini ada penjelasan tentang akidah. Kita meyakini bahwasanya Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya kalau orang seorang Islam, seorang mukmin, selama dia masih ada keimanan, kalau dia dimasukkan dalam api neraka jahanam, maka dia bisa keluar suatu saat. Saya ulang, di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu seorang muslim juga bisa masuk neraka jahanam. Dalam hadis disebutkan ada orang-orang yang nanti akan memberikan syafaat. Maka ternyata tatkala masuk dalam neraka di akhirat kelak, ternyata dia lihat ada sebagian saudara-saudaranya masuk neraka jahanam. Teman-temannya. Maka dia mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, kanu yusalluna ma'ana, kanu yasumuna ma'ana, kanu yahujjuna ma'ana." Ya Allah, itu mereka dulu salat bareng kita, salatnya sama-sama. Puasanya juga bareng, ya Allah. Bahkan kita pergi haji bareng. Ini dalil orang pergi haji juga bisa masuk neraka jahanam. Kalau hajinya enggak benar. Kalau hajinya cuma ingin dipanggil siapa? Pak Haji atau Bu Haji. Maka nanti mereka akan diadab dulu sampai mereka bersih, baru mereka kembali ke dalam surga. Beda dengan orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij sebenarnya mengatakan barang siapa sudah terjatuh dalam neraka jahanam, selesai. Kekal abadul abad. Tapi kalau Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya selama ada orang punya secercah keimanan, dia diadab dulu, nanti dia bakal kembali kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari api neraka jahanam. Kita sampai jam berapa? Hah? Jam 4. Panjang ya. Masih kuat? Kemudian sifat kelima, mohon maaf ini pertama kali saya ke Malaysia, mungkin bahasanya tapi paham. Alhamdulillah. Sifat selanjutnya jamaah semua taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu." Ibadur Rahman itu mereka kalau berinfak harta mereka, mereka tidak berlebih-lebihan. Walam yaqturu. Tidak berlebih-lebihan tapi juga tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Dan infak mereka itu di antara keduanya, di antara tidak pelit dan tidak berlebih-lebihan. Berarti wasat.
wajar di tengah-tengah. Ikhwan fillah, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dalil bahwasanya tatkala seorang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki harta, maka hendaknya dia keluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah mensifatkan orang-orang ibadur rahman itu mereka berinfakkan harta mereka. Oleh karenanya, harta ini suatu hal yang sangat buat kita payah nanti pada hari kiamat. Kenapa? Nabi menyebutkan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Seorang hamba nanti kakinya tidak akan bergeser pada hari kiamat setelah nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pertanyaannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam an malihi. Akan ditanya tentang hartanya. Tentang harta ditanya dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapat dan untuk apa? Saya ulang, dari mana dia dapat dan untuk apa? Ini dalil bahwasanya harta itu milik Allah, jemaah. Karena Allah minta pertanggungjawaban dengan harta tersebut. Di antara dalil harta yang kita punya ini semua milik Allah apa? Kalau kita mati boleh nggak kita ngatur-ngatur harta kita? Nanti kau dapat sekian ya, saya kasih kau semuanya. Kau karena kau anak nakal, saya nggak usah kasih kau. Kau karena kau belum nikah, saya kasih kau banyak juga. Apakah kita bisa ngatur-ngatur begitu? Enggak. Kita mati, harta kita diatur sama siapa? Allah, namanya ada harta waris. Berarti itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah, pergunakanlah harta kita dengan bijak. Kita akan ditanya dua hal. Dari mana? Dari mana ini sangat merepotkan. Halal atau tidak? Mungkin sebagian ulama menyebutkan orang yang mencari nafkah itu jamaah seperti manzilahnya seperti mujahid. Seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hiburan bagi para lelaki yang mencari nafkah untuk keluarganya. Kenapa? Tatkala dia mencari nafkah, dia dihadapkan dengan banyak fitnah. Fitnah godaan harta itu sangat berat jamaah. Terkadang kita digoda dengan hal-hal haram, tapi diiming-imingkan dengan banyak. Tapi yang halal sedikit. Kalau kita nggak kuat, kita akan terjebak dalam fitnah tersebut. Sampai sebagian orang mengatakan begini, yang halal, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Paham? Yang haram aja susah, yang halal apalagi. Kebalik, halal mudah, justru yang haram itu apa susah. Maka akan ditanya, dari mana harta tersebut kau dapat? Kemudian ditanya lagi, wa fi ma anfaqah. Untuk apakah keluarkan harta tersebut? Jamaah semua taala. Mungkin kita enggak sampai mengeluarkan harta kita mudah-mudahan di jalan-jalan yang haram. Tapi dalam perkara-perkara yang mubah pun kita akan diaudit sama Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya, itu harta buat apa? Maka saya sarankan buat saya sendiri dan juga kepada jamaah di sini. Tatkala kita ingin mengeluarkan harta kita jamaah, pertanyakan dulu kepada diri kita. Ini untuk apa? Kemudian tanya lagi, kira-kira kalau Allah tanya nanti saya bisa jawab tidak? Inilah bentuk zuhud kepada dunia, zuhud kepada harta. Tatkala kita ingin keluarkan harta tersebut, kita tanya, ini bermanfaat atau tidak? Ini memberikan manfaat pada akhir atau tidak? Kalau tidak, kita tinggalin. Tapi kalau kita masih melaksanakan ya boleh-boleh saja. Tapi nanti siap pertanggungjawaban pada hari kiamat. Dan pertanyaan itu sama jamaah sangat melelahkan. Di dunia saja jamaah semua. Kita kerja mungkin dalam suatu perusahaan. Kita bagian keuangan. Dan kita kerja dengan sedetail mungkin, dengan sebijak mungkin, sebaik mungkin. Tapi tatkala kita diaudit kita nggak suka. Bukan tidak suka karena kita salah, tidak. Tapi kita tidak mau menjawab pertanyaan itu capek. Padahal kita nggak salah. Kita tahu, kita yakin 100% kita benar. Cuman ditanya-tanya itu nggak enak. Terus gimana nanti pada hari kiamat? Kita ditanya sama Sang Rabbul Alamin. Allah yang maha adil. Kita akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarkanlah dengan harta, dengan cara yang baik. Jangan simpan-simpan harta jemaah. Kata Nabi SAW, harta yang kita punya itu yang kita pakai makan. Sama yang kita pakai sekarang. Sama yang kita sedekahkan. Terus harta yang di bank itu punya siapa jemaah? Punya siapa? Polis katanya. Punya siapa? Punya waris.
Itu harta yang di bank, bukan punya kita. Entah kita ninggalkan harta tersebut, akhirnya kita mati, atau kita mati alias kita mati kan berarti jadi harta waris. Atau banknya kebakar, uangnya hilang. Bukan punya kita. Yang punya kita tadi siapa? Yang kita pakai makan, yang kita pakai di pakaian, semua yang kita sedekahkan. Maka sedekahkan harta tersebut jamaah. Itulah bekal kita. Al-baqiyatus salihat kata Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang kekal nanti pada hari kiamat. Makanya dari sini kita paham jemaah. Nabi pernah bersabda, "Raq'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan, kita sholat 2 rakaat, kita udah punya Malaysia ini. Bahkan lebih, dunia dan seisinya. Kenapa demikian? Ternyata penjelasannya begini. Karena dunia ini bakal hilang. Tidak kekal. Tapi 2 rakaat yang kita kerjakan pada sebelum subuh, qabla subuh, itu tetap kekal terus. Demikian juga harta jamaah yang kita pakai makan, yang kita pakai baju ini bakal habis juga ujung-ujungnya. Apalagi yang kita simpan, belum tentu kita bisa nikmatin. Betapa banyak orang kerja, dia berangan-angan nanti kalau saya sudah umur 50 saya mau menikmati harta tersebut. Ternyata umur 50 sakit. Enggak boleh makan ini, enggak boleh makan durian. Enggak boleh begini. Dia tidak bisa nikmatin hartanya. Padahal dia tujuannya untuk 50 tahun itu untuk menikmati harta dia. Kasihan. Dia kerja capek-capek cuma buat orang. Itu semua akan hilang. Yang tersisa apa jemaah? Yang dia sedekahin. Maka sebelum mati jemaah, sebelum meninggal, ada harta yang kita punya. Kalau kita rasa ini harta nganggur, asal kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana qasat shadaqatun min mal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu tidak akan mengurangi harta jemaah. Tidak mengurangi harta, ada dua tafsiran kata para ulama. Di dunia itu harta memang benar-benar tidak akan pernah habis. Bagaimana caranya? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga tafsiran kedua, maksudnya di akhirat. Memang di dunia akan hilang itu harta sedikit, tapi di akhirat dia bakal kekal. Itulah yang kita cari jamaah semata. Namun dalam ibadah rahman di sini Allah jelaskan tentang bagaimana cara berinfak. Allah menyebutkan lam yusrifu wa lam yaqturu. Lam yusrifu itu jamaah tidak berlebih-lebihan. Walam yaqturu tidak terlalu pelit. Wa kana baina dzalika qawama, dan sedekah mereka itu di antara berlebihan dan juga di antara pelit. Jadi di tengah-tengah. Maksudnya gini jamaah semata. Kita itu kalau mensedekahkan harta kita jangan pakai hawa nafsu kita. Ada orang-orang habis datang dari ceramah ini, harus sedekah ya. Oke, saya sedekahkan semua harta saya. Besok bisa jadi bunuh diri jemaah. Enggak punya lagi harta, enggak punya uang, akhirnya menyesal. Karena imannya enggak kuat. Beda kita sama Abu Bakar. Mungkin ada Abu Bakar di sini juga, ada yang namanya Abu Bakar di sini. Tapi Abu Bakar di sini beda dengan Abu Bakar di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Abu Bakar menyedekahkan semua hartanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk di jalan Allah. Sampai-sampai ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah, Abu Bakar enggak nyisakan harta sedikit pun. Sampai bapaknya Abu Bakar itu takut, khawatir, ini anak-anaknya Abu Bakar ditinggal enggak ditinggalin apa-apa. Maka saya lupa anaknya Abu Bakar seorang, maka dia panggil kakeknya. Dia pegang tangan kakeknya itu sudah buta, tidak bisa melihat. Dia pegang tangannya, dia arahkan tangan kakeknya itu ke tempat penyimpanan harta. Apa yang dilakukan? Dia ambil kain, dia taruh batu. Mungkin menenangkan kakeknya. Kakek ini ada harta, masih ada. Padahal isinya apa? Batu. Artinya Abu Bakar meninggalkan anak-anaknya dengan tidak bawa harta. Abu Bakar tahu anaknya mereka sudah siap. Terkadang kita siap, keluarga kita tidak siap. Maka jangan ikut bagaimana dicontohkan Abu Bakar. Kita bakal menyesal. Jangankan Abu Bakar, di zaman Nabi pun ada sahabat yang dilarang oleh Nabi untuk menyedekahkan hartanya semua. Siapa? Ka'ab bin Malik. Dia ingin menyedekahkan harta dia semua, Nabi larang, enggak boleh. Apalagi Ka'ab bin Malik zaman sekarang. Maka tidak kuat dengan hal tersebut. Maka kita jangan pakai hawa nafsu kita. Mentang-mentang kita baru hijrah, mendengar kebaikan, kita merasa kita banyak dosa, kita sedekahkan harta semua, maka ini tidak proporsional. Dalam sisi lain kita juga enggak boleh terlalu pelit.
Dalam sisi lain juga kita tidak boleh pelit. Sedekah dikit-dikit. Apalagi mendengar hadis Nabi SAW. Ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Siapa yang bisa terjemahkan di sini? Jauhilah lindungilah diri kalian dari api neraka jahanam meskipun bersedekah dengan setengah biji kurma. Ya udah setengah-setengah aja kasih orang. Kan setengah udah cukup. Ini namanya pelit. Justru hadis itu sebenarnya motivasi untuk kita sedekah banyak. Saya ulang, justru hadis itu dalam perspektif lain menjelaskan bahwasanya kita harus sedekah banyak. Maksudnya apa? Kalau kau nggak punya kecuali satu biji kurma, sedekahkan setengahnya. Allahu Akbar. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ibu-ibu jamaah, pernah didatangi oleh seorang ibu-ibu membawa 2 orang anak kecil. Datang ke rumah Aisyah minta sedekah, minta makanan. Aisyah masuk ke rumahnya cari makanan. Enggak dapat jemaah. Kecuali 1 biji kurma. Dalam riwayat 3 biji kurma. Enggak ada lagi. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Aisyah kasih itu makanan. Padahal di rumah Aisyah sudah tidak ada lagi namanya makanan. Coba kalau kita, ada orang datang ketuk pintu minta makanan, kita buka kulkas, kita bingung mau ngasih yang mana. Terlalu banyak makanan. Akhirnya kasih sedikit juga, kasih ujung-ujungnya. Kasih pisang. Maksud saya, lihat Aisyah, praktiknya seperti itu. Apa yang dia punya dikasihkan semua. Inilah contoh orang mukmin dahulu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan kepentingan orang, padahal mereka juga sedang perlu dengan hal tersebut. Tapi ada orang lebih perlu, dia kasih orang daripada diri dia sendiri. Maka jamaah semua ta'ala, bersedekahlah proporsional. Jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu pelit. Sedekah di tengah-tengah wasat. Yang penting kita sedekah terus. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Kata Nabi SAW, amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT itu yang sedikit tapi continue, terus menerus. Kenapa? Kita ini dituntut untuk beribadah setiap saat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita dituntut untuk beribadah setiap saat, tidak ibadah musiman. Sekali sedekah 1 miliar atau banyak, habis itu berhenti. Atau mungkin sholat 1 malam 20 rakaat, habis itu libur 1 bulan. Nanti bulan depan baru sholat lagi. Sebagian orang sholat cuma bulan Ramadan doang. Tutup bulan Ramadan, Syawal, berhenti sholat. Mending 2 rakaat, tapi tiap malam. Daripada sekali 20 rakaat, tapi libur. Dan lebih cintai oleh Allah SWT, sedikit tapi continue. Maka jamaah SWT, kalau kita ingin bersedekah, maka bersedekahlah dengan continue. Tidak berlebihan, tapi juga tidak terlalu proporsional. Saya ingatkannya sedikit lagi bulan Ramadan. Di antara amalan soleh yang dianjurkan oleh Allah SWT, oleh Nabi SAW, itu berbanyak sedekah. Dalam hadis disebutkan, karena Nabi SAW ajwadan nas. Nabi SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Enggak ada orang lebih dermawan daripada Nabi SAW. Ada orang pernah datang kepada Nabi minta kambing 1 lembah. Kambing 1 lembah itu kira-kira berapa ekor jemaah? Banyak. Karena Nabi tahu orang ini bisa potensi masuk Islam. Apa kata Nabi? Tuh, kasih dia. Dikasih itu kambing 1 lembah jemaah. Maka orang ini saking senangnya langsung dia masuk Islam. Dia pulang ke kampungnya, dia mengatakan, ya qaumi aslimu. Wahai kaumku, masuk Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqa. Sungguh Muhammad kalau sudah ngasih sesuatu tidak takut miskin. Kalau bahasa gampangnya, orang ini pulang ke kampungnya, dia mengatakan ini, kalian mau kambing banyak seperti ini, masuk Islam. Masuk apa? Islam. Nanti Nabi kasih yang seperti ini. Kenapa? Nabi tahu kalau ada orang dapat hidayah, apapun beliau kasih. Apapun beliau kasih. Masuk ilan Nabi SAW qad faqala la. Nabi itu kalau diminta, selama beliau mampu kasih, beliau pasti kasih. Selama beliau mampu kasih, pasti beliau kasih. Hadis yang sangat menakjubkan, hadis tentang Nabi dikasih baju sama seorang wanita. Nabi itu orang yang sangat biasa-biasa, terkadang pakai baju bagus, terkadang pakai baju yang robek-robek. Suatu ketika Nabi pakai baju yang kurang layak.
Maka ada seorang wanita, dia berinisiatif untuk memberikan hadiah kepada Nabi. Maka dia jahit baju, kemudian diserahkan kepada Nabi, Nabi terima. Dan sang perawi hadis menyebutkan, Nabi menerima hadis tersebut muhtajan ilaiha. Nabi dalam keadaan perlu. Kenapa? Baju beliau sudah apa? Sudah tidak layak. Oke, beliau masuk ke rumahnya, beliau pakai baju tersebut. Beliau keluar dari rumahnya, tiba-tiba ketemu seorang sahabat. Sahabat mengatakan, ma ahsana hadhi. Wahai Rasulullah, ini baju keren. Ini baju bagus banget. Uksuniha. Saya mintalah baju itu. Kira-kira antum gimana jamaah? Antum baru baju robek-robek, tahu-tahu ada yang ngasih, lagi perlu baju itu, kan antum pakai, terus antum keluar ada teman mengatakan, baju keren, minta dong. Kira-kira gimana? Siapa? Misalnya ada mufti antum, ustadz antum begitu. Terus antum minta ustadz, minta bajunya dong. Kata ustadznya, ustadz itu yang dikasih, bukan ustadz dimintai. Tapi Nabi tidak. Nabi tidak cemberut sama sekali. Nabi pun masuk ke rumahnya. Nabi buka bajunya yang baru tadi. Beliau pakai baju yang lama. Kemudian beliau lipat, beliau serahkan kepada orang yang minta tadi. Allahu Akbar. Maka para sahabat yang lain tadi melihat, "Woi, kau ini kenapa begitu? Kau tahu Nabi tidak pernah menolak pemberian, menolak permintaan, kau minta." Kata dia apa? Sebenarnya saya nggak butuh, saya nggak perlu sama baju ini. Hanya saja saya ingin cari keberkahan dari baju ini. Saya meninggal, saya dikafankan dengan kain ini. Kenapa? Kain ini pernah menyentuh kulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan benar, tatkala orang ini meninggal yang minta tadi, akhirnya dia dikafankan dengan kain yang dia pernah minta dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya ingin menggambarkan betapa dermawannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana ajwaduhu ma yakunu fi Ramadan. Tapi kalau sudah datang masuk bulan Ramadan, kedermawan Nabi itu lebih melesat, lebih cepat. Bahkan disebutkan karihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu kan cepat dan berdampak kemana-mana. Orang semua terasa. Begitulah kedermawanan Nabi SAW. Nabi sedekahnya cepat dan sedekahnya tersebut berdampak kemana? Mana terasa sama orang. Maka jamaah, mumpung mau bulan Ramadan, manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk banyak beribadah, di antaranya dengan apa? Bersedekah. Apa sedekah terbaik jamaah di bulan Ramadan? Hah? Bukber. Kalau di Jakarta namanya bukber. Apa itu? Buka bersama. Buka puasa bersama. Yaitu memberikan makan orang berbuka. Di antara sedekah terbaik di bulan Ramadan, memberikan makan orang berbuka puasa. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man fattara sha'iman, barang siapa memberikan makanan berbuka bagi orang berpuasa, kana lahu mithlu ajri fa'ilihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Jadi gini, hari ini kita puasa, kemudian kita beri makan 10 orang berbuka. Saya tanya sama antum, pahala kita berapa? Pahala kita berapa? 11. Allahu Akbar. Allah Maha Rahmat, Allah Maha Mudah memberikan kita pahala sebanyak-banyaknya. Maka kesempatan kita puasa sehari di bulan Ramadan, terus kita kasih makan 10 orang, sama aja kita sedang berpuasa 11 hari di bulan Ramadan. Mudah tidak jamaah? Mudah. Maka kesempatan, antum melihat di mana orang-orang yang sedang butuh dengan berbuka puasa, antum transfer harta antum ke sana supaya kita mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Sekali lagi, bersedekahlah proporsional sebagai ibadah rahman, tidak berlebihan dan juga tidak terlalu pelit. Wallahu taala alam. Sifat selanjutnya jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ke berapa? 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Dan mereka adalah orang-orang yang tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq." Dan mereka adalah orang-orang yang tidak membunuh manusia, membunuh jiwa tanpa hak. Wala yaznun. Mereka juga adalah orang-orang yang tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama.
Barang siapa yang melakukan dosa-dosa tadi, yalqa athama, maka dia dihukum dengan dilemparkan ke dalam atham, ke dalam neraka jahanam. Saya ulang sifat yang selanjutnya yang keenam, yaitu mereka tidak berdoa atau beribadah kepada selain Allah, kemudian tidak membunuh orang, kemudian tidak berzina, kemudian Allah tegaskan siapa yang melakukan 3 dosa ini, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Apa kesimpulannya sifat keenam ini jamaah? Ada yang bisa simpulkan? Berarti ibadur rahman itu meninggalkan dosa-dosa besar. Ibadur rahman itu apa? Meninggalkan dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tentang dosa-dosa besar. Khawani fiddin, jamaah yang semua lihat. Dosa pertama yang Allah sebutkan dalam sifat tadi, berbuat syirik. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa lebih besar daripada kesyirikan jamaah. Nabi pernah ditanya, ayu dzambin a'zam indallah? Apa dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi SAW, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yaitu kau menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan, artinya kau beribadah kepada Allah dan kau juga beribadah kepada selain Allah, padahal hanya Allah lah yang menciptakan engkau. Berarti berbuat syirik. Inna syirka la zulmun azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Kenapa jamaah kezaliman yang paling besar? Karena zalim itu secara bahasa itu maknanya adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'i. Zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini secara asal makna zalim. Kalau adil itu lawannya adil. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apa yang diletakkan tidak pada tempatnya, maksudnya di sini apa? Peribadatan. Peribadatan itu hanya hak Allah. Murni milik Allah Subhanahu wa taala. Tatkala peribadatan itu diletakkan kepada selain Allah, beribadah kepada jin, beribadah kepada nabi, beribadah kepada malaikat, beribadah kepada para wali misalnya, maka berarti ini meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka disebutkanlah kesyirikan itu dengan kezaliman yang paling besar, berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Orang berzina dosa besar, tapi ada masih potensi diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang syirik, jelas tidak akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Artinya selama dia tidak bertobat, Allah tidak akan ampuni. Tapi kalau orang berzina jemaah, mati meninggal, apakah masih ada potensi untuk diampuni oleh Allah? Gini, saya kasih analogi, kasih contoh kasus. Ada orang mati dalam keadaan berzina. Waliyadzubillah. Yang satu ada orang meninggal dalam keadaan syirik. Apakah kita bisa pastikan orang yang berzina ini pasti neraka jahanam? Bisa tidak jemaah? Tidak bisa. Kenapa? Ada potensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia tidak bertobat. Tahta masyiatillah. Kenapa? Dosa-dosa yang lain bisa diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang berbuat syirik dan mati dalam keadaan kesyirikan tersebut, selama dia tidak bertobat, maka bisa dipastikan orang ini masuk ke dalam neraka jahanam. Siapa yang mengatakan? Allah. Bukan kita, tapi Allah yang memvonis orang tersebut dalam neraka jahanam. Inilah dampak buruknya syirik. Maka saya sarankan jamaah semua taala, saya ingatkan pada diri saya pribadi dan antum sekalian, pelajari itu apa syirik. Semua kita tahu syirik itu dosa, tapi terkadang kita nggak tahu syirik secara detail. Ini ternyata syirik, ini ternyata syirik, kita kadang-kadang nggak tahu. Makanya kita perlu juga terkadang belajar tentang keburukan. Makanya Al-Imam Az-Zahabi punya buku namanya apa? Al-Kabair. Dosa-dosa besar. Berarti dalam buku tersebut kita sedang belajar tentang dosa-dosa. Dosa 1, dosa 2, dosa 3, dosa 4. Untuk apa? Untuk kita amalkan? Enggak. Untuk kita hindari dari kita. Kata para ulama, seorang penyair mengatakan, kaifa yattaqi ma la yadri.
Bagaimana dia bisa menghindarkan sesuatu keburukan daripada diri dia, sedangkan dia nggak tahu keburukan itu apa. Kita mau jauh dari keburukan, dari kemaksiatan, tapi kalau kita nggak tahu kemaksiatan itu apa, gimana kita mau menghindar? Maka perlu untuk belajar jamaah tentang kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Khawatirnya kita terjatuh dalam kesyirikan dan kita tidak sadar. Dan betapa banyak kaum muslimin seperti itu. Selama ini ternyata yang dibuat adalah kesyirikan. Wallahu alam, maka perbanyak belajar tauhid, belajar tentang kesyirikan, karena ini menyangkut keselamatan kita nanti pada hari kiamat. Kemudian dosa kedua jemaah semua taala, tadi Allah mengatakan wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haq. Dia tidak membunuh jiwa tanpa hak. Hati-hati. Mungkin kita tidak sampai membunuh jiwa orang, tapi semua kita punya potensi untuk memprovokasi. Saya ulang, mungkin kita tidak sampai untuk membunuh orang, tapi terkadang kita bisa memprovokasi orang. Ya itu orang itu jahat tuh, hajar aja, bunuh aja. Mungkin bisa jadi gitu. Kita tidak melakukan, tapi kita bisa memprovokasi orang. Ini kita masuk dalam bagian hal tersebut. Hati-hati. Jangan sampai memprovokasi orang sampai menumpahkan darah orang. Kemudian kata Nabi SAW, wala yaznun. Dia tidak berbuat zina. Kita tahu zina adalah dosa besar. Wala taqrabuz zina, kata Allah SWT. Jangan kalian dekat-dekat dengan mana zina. Dan subhanallah, zina zaman-zaman ini seperti hal yang biasa. Seperti apa hal yang biasa. Maka kita jaga keluarga kita jamaah. Mungkin kita sekali lagi kita bisa selamat, tapi anak-anak kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita berusaha untuk juga mengingatkan mereka jangan sampai mereka terjatuh dalam hal tersebut. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan dosa-dosa tadi, yalqa athama, maka dia akan dilemparkan ke dalam atham. Apa itu atham jamaah? Sebagian ulama menyebutkan atham itu maknanya adalah lembah. Berarti azab neraka jahanam itu beragam. Ada juga yang mengatakan atham itu bukit. Makanya Allah mengatakan saurhiquhu sa'uda. Kami akan perintahkan dia untuk mendaki. Berarti hukumannya di neraka nanti trekking jamaah. Naik bukit. Tapi bukit apa? Bukit neraka jahanam. Maka sebagian ulama menyebutkan atham itu begitu. Ada yang mengatakan lembah, dilemparkan lembah, atau mungkin dia disuruh naik di atas bukit. Inilah dampak dari orang-orang yang melakukan dosa besar. Maka jamaah semua taala, kalau kita ingin menjadi ibadur rahman, jauhilah dosa-dosa besar. Kalau kita bisa menjaga diri kita dari dosa-dosa besar, Allah akan buat janji sama kita dengan dua janji. Allah mengatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Allah mengatakan, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, ada dua janji yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, nukaffir ankum sayyi'atikum. Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Dosa-dosa di sini kata para ulama maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Kemudian janji kedua, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke dalam surga. Saya ulang ringkas ayatnya jamaah. Allah mengatakan kalau kalian menjaga diri kalian dari dosa-dosa besar, kalian akan saya jamin dua janji. Janji pertama, dosa-dosa kalian akan saya ampuni, dosa-dosa kalian akan saya hapus. Kata para ulama di sini maksudnya dosa-dosa kecil. Maka tatkala kita jauh dari dosa besar jamaah, dosa-dosa kecil yang banyak kita lakukan, yang mungkin kita sampai lupa dosa-dosa itu, bakal diampuni oleh Allah SWT tanpa kita bertobat. Saya ulang, tanpa kita bertobat. Apalagi kalau kita bertobat. Yang kedua, wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kata Allah, dan kami akan masukkan kalian ke dalam surga. Ini dua janji jamaah. Kita bisa dapatkan dua janji itu selama kita menjauhi diri kita dari dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil gimana? Kata para ulama, bukan syarat masuk surga jauh dari dosa-dosa kecil. Kenapa dosa-dosa kecil itu susah untuk kita tinggalkan? Kita berpotensi sangat bisa terjatuh dalam dosa-dosa kecil. Sekarang saya tanya, bapak-bapak, di sini ada yang punya gadget? Semua punya? Punya Instagram? Nggak usah gadget lah. Punya TV di rumah.
TV. Terkadang kan lihat-lihat orang tidak pakai jilbab di TV. Ada kalau di Jakarta berita pembawa acara berita itu terkadang tidak pakai jilbab. Kalau di Malaysia ada tidak pakai jilbab. Ada juga kan? Kira-kira bapak-bapak kalau nonton berita itu istighfar tidak? Astagfirullah. Astagfirullah. Istighfar tidak bapak? Enggak kan? Dosa tidak? Dosa. Sudah tahu dosa tapi tidak mau istighfar. Itu maksudnya saya ingin jelaskan maksudnya kita sebagai manusia itu sangat mudah untuk melakukan dosa-dosa kecil. Kita nggak bisa terlepas dari dosa kecil. Maka bukan syarat masuk surga itu harus jauh dari dosa kecil. Tapi syarat masuk surga itu apa? Jauh dari dosa-dosa besar. Kalau kita sudah terjauhkan dari dosa-dosa besar, insya Allah Allah akan tolong kita untuk terjauhkan berpotensi minimal dalam menjalankan dosa-dosa kecil. Maka ingat, tadi saya katakan jauhkan dosa besar, kita dapat 2 janji, masuk surga dan dosa-dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala ini bukan sifat selanjutnya, Allah masih lanjutkan tentang sifat sebelumnya. Allah menyebutkan yudha'af lahul adab yaumal qiyamati wa yakhludu fihi muhana. Barang siapa yang melakukan dosa-dosa besar tadi, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Yudha'af lahul adab. Kemudian kami akan lipat gandakan adabnya. Makanya jemaah subhanahu wa taala, adab neraka jahanam itu tidak akan berkurang, justru bertambah. Allah mengatakan, "Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba." Wahai penghuni neraka jahanam, rasakanlah kalian api neraka jahanam dan tidak ada keringanan kecuali tambahan. Artinya kami akan senantiasa menambah azab tersebut. Makanya Allah mengatakan, "Yudha'af lahul adab." Azab mereka akan dilipat gandakan pada hari kiamat. Wa yakhludu fihi muhana, dan mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan muhana. Menjadi pertanyaan jemaah sekalian, muhana itu apa? Muhana, kata para ulama, itu adalah penghinaan. Penghinaan bagi penghuni neraka jahanam. Jadi penghuni neraka jahanam itu dapat dua siksa. Yang pertama yaitu azab pedih. Yang kedua adab yang bersifat penghinaan. Jadi 2 hal yang berbeda. Adab dengan penghinaan ini 2 hal yang berbeda. Adab ya mungkin dihukum, tadi dilemparkan ke neraka jahanam. Muhana ini dalam bentuk psikis mereka. Kenapa nanti dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya penghuni neraka jahanam ini terkadang mereka melihat penghuni surga. Mereka melihat penghuni surga dalam kenikmatan. Mereka lihat dengan mata-mata mereka, dan mereka nggak bisa ke sana. Mereka minta tolong katakan kepada Allah SWT untuk tolong kami, enggak bisa. Kemudian juga mereka melihat ternyata orang-orang soleh yang mereka sembah di surga. Misalnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa di mana? Di surga jelas. Sedangkan mereka yang menggulukan Nabi Isa alaihissalam, mereka di mana? Neraka jahanam. Atau mungkin juga mereka ternyata di neraka jahanam bersama Tuhan-Tuhan mereka. Mereka menyembah berhala-berhala, ternyata berhala mereka tersebut ada di neraka, menyembah togut ada di neraka jahanam bersama mereka, yang ternyata togut mereka itu tidak bisa menolong mereka. Ini kan psikis, secara psikologi sangat menyedihkan. Sudah diadab, ternyata secara psikis juga mereka diadab sama Allah SWT. Ini penghinaan yang dihadapi oleh penghuni neraka jahanam. Sangat mengerikan. Sungguh mengerikan kalau kita baca tentang api neraka jahanam. Di antara hadis yang sangat mengerikan jemaah, ini pelajaran buat kita semua. Ada orang-orang nanti yuja'ur rajul yaumal qiyamah. Ada orang-orang yang nanti pada hari kiamat dimasukkan dalam api neraka jahanam. Fatandaliku aktabuhu. Tiba-tiba perutnya ini, isi perutnya semua keluar. Dia jalan muter-muter neraka jahanam bawa isi perutnya. Ini azab Allah kasih dia. Kemudian para penghuni neraka pun ngumpul ngelihat dia. Maka para penghuni neraka mereka heran. Mereka mengatakan, "Masya'nuk, kenapa kau di sini? Alasta ta'muruna 'anil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar." Bukankah kau ini orang baik? Kau dulu itu suka memerintahkan kita kepada kebaikan, dan kau juga suka melarang kita kepada keburukan. Harusnya kau enggak di sini. Kau di neraka jahanam, kau di surga harusnya. Kau orang baik. Kata dia apa? Naam, kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati.
Dulu dunia saya suka perintahkan kalian kebaikan, tapi saya enggak kerjain. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Saya larang kalian dari kemungkaran, tapi saya ngerjain kemungkaran tersebut. Maksudnya ini potensi semua kita bisa masuk neraka jahanam. Ini orang baik, tapi kebaikan dia ternyata salah niat. Niat dia cuma untuk dikatain sama orang, untuk dikatakan sebagai seorang bertakwa. Akhirnya dia terjatuh dalam api neraka jahanam yang adabnya tadi apa? Dia keliling-keliling bawa isi perutnya, mengerikan. Antum kalau pengen hati lembut, coba sering-sering baca yang seperti itu. Tapi juga diiringi juga dengan membaca surga. Karena dalam metode para ulama menjelaskan tentang ilmu, ada namanya targhib dan juga tarhib. Targhib itu memotivasi dan tarhib itu memberikan ancaman. Harus imbang duanya itu. Jangan tarhib terus. Neraka, nanti kita jadi putus asa. Atau juga jangan surga terus. Surga. Nanti kita bermudah-mudahan. Kan Allah Maha baik. Allah Maha pengampun. Akhirnya berdosa-dosa dikit enggak apa-apalah. Maka harus proporsional. Maka jemaah semua di antara adab yang Allah berikan kepada orang yang melakukan dosa besar tadi apa? Muhana. Yaitu Allah akan membuat mereka apa? Hina. Kemudian Allah sebutkan, ini belum sifat selanjutnya, masih berkaitan dengan sifat yang sebelumnya. Allah mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahim. Ini ayat penting jemaah, harus kita tahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kecuali orang-orang yang bertobat. Tadi Allah sebutkan ayat sebelumnya, bagi orang-orang yang melakukan dosa besar dilempar ke mana? Neraka jahanam. Tapi kalau ada orang yang bertobat kemudian beramal saleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka Allah akan ubah keburukan mereka menjadi kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang. Allah mengatakan siapa yang melakukan dosa kemudian dia bertobat, kemudian dia beramal saleh, ada dua syarat. Apa outputnya? Allah akan ubah dosa-dosanya menjadi kebaikan. Ini dalil jamaah semua ta'ala. Para ulama menyebutkan, dosa bisa berubah menjadi kebaikan. Dosa bisa berubah menjadi pahala. Kenapa? Allah mengatakan, Allah akan ubah keburukan menjadi kebaikan. Sebenarnya ada khilaf kalangan para ulama tentang ayat ini. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini maksudnya adalah Allah ubah kebiasaan dia. Siapa yang dulu mungkin pemabuk, tukang minum-minum khamar, kemudian dia bertobat, dia beramal saleh, maka Allah akan ubah keburukannya menjadi kebaikan. Akhirnya Allah ubah kebiasaan dia. Dahulu dia suka minum khamar, Allah ubah sekarang dia suka jadi minum madu. Minum yang sehat-sehat. Jadi berubah kebaikan dari keburukan menjadi kebaikan. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, ayat ini secara teks benar-benar Allah ubah dosa menjadi kebaikan. Di antara dalil yang menguatkan hadis ini yaitu ayat ini itu hadis tentang orang yang terakhir nanti masuk neraka jahanam, masuk surga. Allah bangkitkan dia, kemudian Allah sidang dia. Maka Allah mengatakan tampakkan semua dosa-dosa kecilnya. Yang besar simpan dulu. Jadi orang ini dihisap. Kata Allah Subhanahu wa taala, tampakkan dosa-dosa kecil orang ini. Maka ditampakkanlah dosa-dosa kecilnya dan sangat banyak. Tatkala itu dia mengatakan, saya bakal binasa. Kenapa? Dosanya sangat banyak. Ini baru dosa-dosa kecil jemaah, belum dosa besar. Dosa besarnya masih dia apa? Disimpan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan menzalimi engkau, ini semua dosa-dosamu saya ubah menjadi kebaikan. Kenapa? Mungkin dia pernah bertobat dengan taubat yang nasuha sehingga dosa-dosa kecilnya diubah oleh Allah menjadi apa? Kebaikan. Setelah dia melihat dosa-dosa kecilnya itu akhirnya berubah menjadi kebaikan, apa yang dia katakan? Ya Allah, qad alimtu asya'a la araha huna. Tadi ini ketakutan gara-gara dosa kecil dia ditambahkan. Akhirnya dia mengatakan apa? Ya Allah, mana dosa-dosa besar saya belum lihat. Antum paham tidak hadis ini? Saya ulang, tadinya ditampakkan dosa-dosa kecil. Dia udah ketakutan, kenapa? Dia bakal binasa. Ternyata dosa-dosa kecil tadi diubah jadi apa? Kebaikan. Karena mungkin dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah diubah menjadi kebaikan yang tadinya dia takut
dengan dosa-dosa besarnya, dia justru tanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, mana dosa-dosa besar saya?" Kenapa? Dia berharap ditampakkan kemudian dosa-dosa tersebut diubah menjadi apa? Kebaikan. Ini dalil dosa yang kita taubati jemaah dengan taubat yang nasuh sangat bisa berpotensi berubah menjadi apa? Kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jarang kaum muslimin yang tahu. Kaum muslimin hanya merasakan ya diampuni saja. Tidak, bahkan justru dijadikan sebagai apa? Tambahan pahala selama kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kisah yang masyhur tentang Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Mungkin jamaah udah pernah dengar. Fudail bin Iyad pernah ketemu orang sudah tua. Kemudian Fudail tanya, "Kam atat alaik?" Berapa umurmu? Kata orang ini, "Situna sana." 60 tahun. Kata Fudail, "Fa anta mundu sittina sanatan tasiru ila rabbik tushiku an tablugh." Berarti Bapak selama 60 tahun ini sudah jalan menuju Allah. Sebentar lagi sampai. Kalau bahasa kita, Bapak 60 tahun, bentar lagi mati. Kalau bahasa ringkasnya. Tapi Fudail sopan. Fudail mengatakan, Bapak selama 60 tahun ini sudah jalan menuju Allah. Dikit lagi apa? Ketemu Allah. Kenapa Nabi menyebutkan, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Kata Nabi SAW, umur umatku berkisar 60 sampai 70 tahun. Dan sangat sedikit yang melampaui umur tersebut. Maka orang ini ketakutan. Kenapa? Dia dulu banyak dosa. Maka dia tanya kepada Fudail, "Wahai Aba Ali, wahai Fudail, mal hailah? Apa solusinya? Saya ini udah tua. Dulu waktu masih muda, saya banyak bermaksiat. Apa solusinya?" Kata Fudail bin Iyad, yang kata para ulama, kalimat ini layak untuk dicatat dengan tinta emas. Kata Fudail bin Iyad, "Tuhsin fi ma baqi, yughfaru laka ma madha wa ma baqi." Kau berbuat baik di sisa umurmu saat ini, dosa-dosamu yang dulu dan dosa-dosamu yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka in asa'ta fi ma baqi ukhidta ma madha wa ma baqi. Tapi kalau kau masih bermaksiat, masih melakukan kesalahan di sisa umurmu yang sisa ini, kau akan diadab oleh Allah gara-gara dosamu yang dulu dan dosamu yang akan datang. Saya ulang, kata Fudail, kau berbuat baik di sisa umurmu ini, masih ada kesempatan. Kalau kau manfaatkan dengan kebaikan, dosa-dosamu yang dulu dan dosa-dosamu yang akan datang akan diampuni. Tapi kalau kau masih nakal sekarang, ada dalam istilah Jakarta tua-tua keladi. Dua tua tapi waliyadzubillah. Maka kata Fudail, kau akan diadab gara-gara dosamu yang dulu kau lakukan dan juga dosamu yang akan datang. Maka selagi Allah masih berikan kita kesempatan hidup jamaah SWT, manfaatkanlah untuk banyak melakukan kebaikan supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala jamaah SWT, kita ternyata baru sampai sifat keberapa? Ke-6. Nanti sifat yang ke-7 bisa baca di buku-buku tafsir sendiri. Waktu kita tidak cukup, waktu kita tidak sampai, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini jamaah SWT bisa memberikan manfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Ini yang bisa kami sampaikan jamaah SWT, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kalau ada benarnya ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salahnya saya mohon maaf. Ini murni dari kesalahan saya dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Kalau memang ada salah, langsung saya tutup ya. Apa ada pertanyaan? Tidak usah. Langsung saya tutup. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.